Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Wijatmiko selaku Kepala SMK Telkom Malang, kepada yang terhormat Bapak Bambang Seswantoro selaku Waka Hubinkom, dan Pak Adi di sini sebagai pemateri, dan tidak lupa kepada semua rekan-rekan guru pengajar SMK Telkom Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara sepertinya tidak kurang rasanya kalau belum semangat pagi nggih. Semangat pagi. Pagi. Pertama-tama puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita berada di sini semuanya, dan juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, karena semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sebelum kita masuki acara inti, yaitu acara berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Pak Adi, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMK Telkom Malang, Bapak Rahmat Wijatmiko. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu manajemen, Pak Bambang, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru, khususnya kepada rekan saya Pak Adi Nurrahman selaku pemateri dalam kesempatan ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu kesempatan yang luar biasa di tengah kesibukan Bapak Ibu untuk mengajar di kelas. Hari ini Bapak Ibu belajar berbagi dengan kita sesama guru, dan ini adalah satu hal yang positif. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat dan motivasi bagi anak-anak kita di kelas, bahwa ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja dan dari siapa saja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada Pak Adi yang saat ini sedang menjalani proses pendidikan guru penggerak, dan selamat juga pada rekan-rekan yang lain ya, ada 5 guru yang juga sudah lolos di program guru penggerak angkatan ke-8, dan mudah-mudahan menyusul yang angkatan 9, dan bagi Bapak Ibu guru yang masih belum bergerak, belum bergerak ya, atau masih mager gitu ya, saatnya kita bergerak gitu ya, saatnya bergerak GBL, GBN. Nah, gak pakai lama, gak pakai nanya, langsung gitu ya. Langsung join, pemerintah sudah memberikan program yang luar biasa, yaitu program guru penggerak melalui program Mas Menteri Pendidikan. Bapak Ibu bisa cari informasinya banyak ya di sosial media, di YouTube dan sebagainya. Kalau boleh saya ambil dari halaman resminya Kementerian Pendidikan, bahwa guru penggerak ini cita-citanya adalah menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi harapannya Bapak Ibu guru nanti semuanya adalah para pemimpin-pemimpin pembelajaran ya, orkestrator di dalam pendidikan ya, yang paling kecil ya di dalam kelas, untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan hal tersebut ya, terbukti dengan kualitas siswa-siswi kita. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa yang abadi itu adalah perubahan, termasuk perubahan anak-anak kita. Ada yang namanya perubahan zaman gitu ya, yang perubahan teknologi dan perubahan zaman. Jadi teknologinya juga cepat berubah, dan eranya, zamannya juga berubah. Zaman-zaman kita belajar sama zaman-zaman anak sekarang belajar pasti berbeda. Teknologinya juga berbeda. Maka wajib bagi kita seorang guru untuk terus bergerak mengupdate ilmu dan kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini, yang salah satu peran guru penggerak itu adalah menggerakkan komunitas belajar di wilayahnya. Dengan adanya program desiminasi ini, penyebar luasan ide, inovasi yang didapatkan oleh rekan satu ke rekan yang lain, itu menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab guru penggerak, dan mudah-mudahan bisa ditularkan meskipun Bapak Ibu guru belum masuk ke dalam program guru penggerak pemerintah, tapi sudah punya mindset guru penggerak, yaitu mudah untuk berbagi ya, berbagi dan mudah untuk menerima sharing dari rekan-rekan yang lain. Mungkin itu sebagai pengantar. Mari kita ikuti kegiatan pada
pagi hari ini belajar bersama-sama, menyimak apa yang disampaikan oleh rekan kita Pak Adi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being di dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahannya dan semoga melalui acara ini kita semua akan bergerak dan berbagi dan saling berbagi dan menerima sehingga akan ilmu yang kita dapatkan juga semakin banyak dan juga bisa berimbas kepada yang jauh lebih besar lagi. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki acara inti, yaitu presentasi materi tentang berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Adi Nur Rahman. Bapak Adi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Suseno untuk waktunya. Saya izin untuk berdiri nggih, Bapak Ibu, karena kalau di kelas kan kalau gurunya duduk itu kayaknya gak nyaman bagi siswa ya. Nah, biasanya kan kita selalu berdiri di depan kelas biar siswa juga merasa dekat dengan kita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ini kayak di kelas jadinya ya. Seharusnya ini pengimbasan ya. Karena ada kamera jadi saya agak sedikit grogi ya. Seharusnya biasa aja karena ini hanya waktu untuk kita saling berbagi seperti itu ya. Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala SMK Telkom Malang, Bapak Rahmat Wijatmiko, dan juga Pak Bambang Siswantoro selaku Wakahubinkom, dan juga rekan-rekan guru yang saya muliakan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama di acara kegiatan ini ya, berbagi aksi nyata pembentukan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut saja. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, di kegiatan kali ini saya akan berbagi ya terkait dengan modul yang sudah saya dapatkan pada saat mengikuti kegiatan guru penggerak ya. Kebetulan di guru penggerak itu ada 3 modul besar di mana masing-masing modul mempunyai 4 submodul. Jadi ada 12 modul totalnya. Di setiap modul tadi, di submodul tadi itu ada tugasnya. Nanti mungkin guru-guru yang lain akan merasakan nikmatnya ya mengerjakan tugas yang begitu banyak dari program guru penggerak. Selain itu juga kita akan ada pertemuan setiap 2 minggu sekali keliling di Kota Malang ya, di sekolah-sekolah negeri untuk saling berbagi seperti itu. Itu tugas dari guru penggerak. Nah, terkait dengan aksi nyata ini sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita ice breaking dulu kan ya. Di kelas kan kita selalu ice breaking ya. Saya selalu mengira ice breaking itu hanya untuk anak TK, SD, dan SMP sebenarnya. Pada saat saya ditanya sama instrukturnya, coba dong Pak Adi guru SMK ice breakingnya gimana? Kita terbiasa ice breaking di SMK mungkin pakai laptop ya. Ada game terus anak-anak mengerjakan bareng-bareng gitu kan. Kalau di TK, SD, SMP itu ice breaking-nya lebih seru ya. Tapi juga kita nggak bisa praktekkan langsung di SMK karena akan diketawain sama siswa kan ya. Karena nggak mungkin kita nyanyi bersama-sama sama siswa, kok ame-ame, belalang, kupu-kupu kan nggak mungkin. Nah, jadi kita pakai ice breaking yang cocok untuk anak SMK seperti itu ya. Nah, clue-nya adalah kalau saya bilang tepuk tangan, maka Bapak Ibu nanti tepuk tangan, nggih. Gampang ya. Clue-nya kalau saya bilang tepuk tangan, Bapak Ibu nanti akan tepuk tangan. Kalau bilang tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 2 kali. Begitu seterusnya sampai tepuk tangan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah ya? Ini mudah Bapak Ibu. Tapi di kelas mayoritas selalu gagal. Saya nyoba, betul saya hanya ngajar di 2 kelas ya, T1 sama T2. Tapi selalu gagal karena mereka nggak fokus ternyata. Itu masih pagi hari ya, masih jam-jam 7:30 di jam pertama itu masih nggak fokus. Apalagi kalau sudah jam 12, setengah 1 setelah istirahat ya, itu anak-anak pasti nggak akan fokus. Nah, kita akan coba tes fokus ya. Sebentar. Oke, kita akan coba tes fokus ya. Clue-nya ingat ya, kalau saya bilang tepuk tangan, baru tepuk tangan. Oke, fokus.
Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Ya kan? Nah, kan cluenya tadi kalau ada tepuk tangannya baru tepuk tangan. Kalau nggak ada tepuk tangannya jangan tepuk tangan. Ya. Nggih, Bapak Ibunya kok seperti murid-murid di kelas ya, nggak fokus ya. Oke, kita fokus sekali lagi ya. Oke, tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Tangannya nggak ada Bapak Ibu. Hanya tepuk 1 kali. Nah, itu contoh ya. Itu contoh ice breaking yang mudah kita lakukan di kelas. Sebenarnya untuk anak-anak itu lebih siap menerima pembelajaran ya. Biasanya sih kalau masih salah seperti itu, diharapkan kita tidak mulai pembelajaran terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena masih ada 1-2 siswa yang belum siap. Kalau sudah siap, itu kalau enak nanti pas ngajarnya ya. Kita ngasih materi sedalam apapun, kalau mereka bisa fokus, itu diterima dengan baik oleh otak mereka, seperti itu. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu, kalau untuk ngasih materi di kelas, itu jangan banyak-banyak. Itu yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Mungkin kita sering dengar istilah gelas kosong dikasih air banyak-banyak kan tumpah ya. Ya kan harus kita kasih sedikit-sedikit. Sama seperti kemampuan kita dalam mencerna informasi juga sama. Jadi kalau pada saat kita di kelas ngasih tugas ataupun ngasih materi, ya sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting masuk ke mereka, gitu ya. Daripada kita ngasih materi banyak-banyak, malah nggak ada yang masuk sama sekali. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Ini ada perubahan paradigma, Bapak Ibu. Kita ada kegiatan ya. Cobalah buka, misalnya ini A ya, Pak Ayat A. Oke, Pak Ayat. Oke, nggak apa-apa ya. Pak Ayat A, Bu Ina B, seperti itu ya. Pak Andrew A, terus Pak Bagus B, begitu seterusnya sampai Pak Rahmat gitu ya. Nah, yang A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, silakan Anda bayangkan Anda menyimpan atau menggenggam sesuatu yang berharga dan tidak akan Anda lepaskan. Nah, tugas B, rekan Anda di samping, itu adalah mencoba dengan segala cara ya, boleh segala macam ya, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, segala macam tanpa fisik ya, tanpa fisik. Kalau fisik pasti kebuka ya, dikepuk ya langsung kebuka. Nah, itu coba Anda menghasut yang A tadi untuk terbuka tangannya. Bisa ya, paham ya? Nggak perlu lama-lama, cukup 30 detik. Kalau yang bisa membujuk, membuka tangannya itu berarti guru yang luar biasa. Oke. Siapa yang mau buka tangannya? Oh, yang A. Yang A misalnya Pak Ayat A, B, A, B, A, B, A, B, A, B gitu ya. Pak Bambang A. Pak Bambang mau praktek yang membuka. Oke, berarti Pak Rahmat yang A ya. Pak Bambang yang B. Oke. Pak Randy ya. Saya suka dengan Bapak. Oke, boleh cara apapun kecuali fisik ya. Nah, yang tugasnya A itu harus tetap bisa menggenggam. Oke? Jangan mau dibujuk, diintimidasi segala macam, oke? Oke, saya kasih waktu 30 detik. Silakan dicoba. Monggo. Ya, oke, monggo silakan. Ayo. Gak boleh fisik ya. Ayo coba, gak apa-apa. Bu Yan, Bu Suseno. Bertahan dulu. Oh, gagal. Gimana rekan-rekan yang lain, Pak Andre dan Pak Bagus bagaimana? Coba. Woi, digesek. Oh. Ada uangnya nggak itu? Ya, ini belum ada yang kebuka ya tangannya ya. Oke, luar biasa ya, belum ada yang kebuka. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, sebenarnya game ini Bapak Ibu, ini ada 3 pertanyaan sebenarnya, tanggapan reflektifnya ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda, gitu ya? Si A ini membuka kepalan tangan Anda. Kalau memang membuka kepalan tangan, apa alasannya? Tadi tidak ada yang membuka kepalan tangan ya.
Oke. Berarti apa alasannya? Misalnya Pak Andre, apa alasannya Pak Andre tidak membuka kepalan tangannya? Digesek kartu. Kalau gesek kartu nggak bisa kebuka ya. Kalau dikasih uang. Oh gitu. Oke. Oke. Ini yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan gitu ya? Ini sama ya, tadi tidak ada yang membuka. Oh, kebalik ya? Kebalik, ini yang membuka kepalan tangan tidak ada ya. Terus yang nomor 2 tadi Pak Andre. Nah, sebenarnya reflektifnya itu ada di nomor 3 Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah diri kita sendiri atau orang lain? Diri Ya, kita sendiri. diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita bisa membuka kepalan tangan itu kalau ada motivasi dari dalam diri kita untuk membukanya. Ya, itulah paradigma berpikir yang harus kita rubah. Selama ini kita mau merubah seseorang itu kan pakai stimulus respon ya. Oh, jangan dilihat gambarnya ya. Saya juga bingung. Karena saya ingin mempercantik PowerPoint apa ya? Oh, kasih aja fotonya teman-teman gitu ya. Nah, kebetulan lah kok pas gini ya. Oke. Oke, selama ini kan kita kalau mau merubah seseorang pakai stimulus respon, guys, Bapak Ibu. Kita kasih sesuatu biar orang itu mau berubah atau mengikuti apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, harapannya adalah sekarang yang tadinya stimulus respon itu kita rubah kepada teori kontrol. Ya, teori kontrol. Jadi apa? Teori kontrol itu berbeda dengan stimulus respon yang dimana kita mengharapkan sesuatu dari motivasi luar lah istilahnya ya, motivasi ekstrinsik ya, ekstrinsik. Nah, untuk teori kontrol itu dari dalam diri kita sendiri. Itu sulit ya, ini jangka panjang sebenarnya ya. Ini jangka panjang, kalau ini jangka pendek sebenarnya bisa kita lakukan ya. Kepala sekolah merintah itu sudah pasti kita laksanakan. Tapi kita kan melaksanakan karena perintah itu tadi kan. Kita bisa dikatakan kita kalau tidak mengerjakan kita takut sesuatu nanti dapat punishment atau segala macam. Akhirnya kita kerjakan. Itu efeknya hanya jangka pendek. Sedangkan kita ingin murid-murid kita semua itu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, menjadi pribadi-pribadi yang sukses itu untuk jangka panjang. Makanya yang stimulus respon tadi dirubah kepada teori kontrol. Di sini sudah ada keterangannya ya, di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri seperti itu ya. Tadi kan sudah dipraktekkan ya untuk menggenggam tadi itu di hardik, dibujuk, dirayu segala macam. Kalau kita nggak mau buka tangan kita, ya kita nggak akan pernah buka tangan kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, manusia kita ya kita itu berinteraksi atau bergerak atau melakukan sesuatu itu hanya ada 3 hal motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya kepala sekolah meminta kita mengerjakan sesuatu gitu ya. Kita kan akan mengerjakan itu apa? Kita akan mengerjakan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan-jangan kalau saya tidak mengerjakan apa yang dikatakan kepala sekolah, nanti saya dihukum, ya kan? Kita menghindari itu. Jadi kita bergerak melakukannya. Itu yang motivasi yang pertama atau yang paling rendah istilahnya ya. Di motivasi yang kelas tengah, di tengah-tengah, middle itu ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya ingin melakukan sesuatu, contoh saya sendiri. Wah, saya ingin ini nih ada aksi berbagi. Nah, tapi saya dalam diri saya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya, bisa jadi kan kita seperti itu ya dalam bekerja ya. Kita melakukan sesuatu di kelas atau mungkin di sekolah, kita masih ada pengharapan atau mengharapkan sesuatu dari orang lain. Itu juga motivasi kita bisa bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, harapannya Bapak Ibu, di sekolah ini ada budaya positif, kita menciptakan anak-anak bergerak itu berdasarkan motivasi yang ketiga. Apa itu? Menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka bergerak disiplin masuk jam 6:30 sekarang kan, masuk 6:30, tapi jam 6:05 mereka sudah ada di sekolah, jam 6 mereka sudah ada di sekolah. Itu bukan karena menghindari ada hukuman di depan, ada tim kesiswaan di depan yang motong rambut segala macam, tidak. Tapi memang timbul dari diri mereka sendiri untuk hadir di awal waktu. Seperti itu. Masuk 6:30 berarti saya datangnya jam 6. Masuk jam 6:15 berarti saya datang lagi jam 5:45 seperti itu. Dan itu dari diri sendiri, motivasinya dari dalam.
bukan dari orang lain. Itu yang kita harapkan. Makanya di sini makna disiplinnya yang pertama adalah tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi yang nomor 3 tadi, ya, yang dari diri sendiri kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti kita akan kasih contoh ya, bagaimana sih kita membuat keyakinan kelas. Selama ini kan kita tahunya peraturan kelas, nggih. Nanti kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak programnya Mas Nadim itu peraturan kelas mau coba dihilangkan menjadi keyakinan kelas. Yang tadinya peraturan turun dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Kalau keyakinan kan kesepakatan bersama ya, jadi kesepakatan bersama siswa untuk membentuk suatu keyakinan. Tapi kalau peraturan itu langsung turun dari atas, entah itu dari kepala sekolah, entah itu dari kesiswaan segala macam yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa seperti itu ya. Nah, disiplin positif itu unsur utamanya terwujudnya budaya positif. Nah, sebelum kita menentukan nilai-nilai ataupun keyakinan kelas, kita harus tahu dulu yaitu nilai-nilai kebajikan universal ya. Di sini sudah ada teorinya bahwa Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan pandangan dari Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 ya. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Atau juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam. Seperti itu, nggih. Jadi kita ingin mengharapkan siswa kita itu rajin belajar gitu ya. Apa sih yang kita sudah lakukan biar siswa itu rajin belajar? Apakah membuat peraturan atau kita sama-sama membuat keyakinan kelas seperti itu ya? Kita kan biasanya membuat peraturan ya. Kalau tidak rajin belajar nanti dihukum segala macam. Ini di pandangan Ki Hajar Dewantara maupun sekarang oleh Mas Menteri itu sudah mulai dihilangkan deh, diganti menjadi hal-hal yang positif seperti itu. Ini akan berat Bapak Ibu, berat sekali karena proyek ini adalah proyek jangka panjang. Jadi tidak bisa kita merubah seseorang langsung plek gitu kan ya. Kalau peraturan mungkin bisa ya langsung plek gitu kan. Tapi kalau kita persuasif gitu ya, nasihat segala macam itu butuh waktu yang sangat panjang. Nah, sebenarnya arti disiplin sendiri itu kita sudah ada sebenarnya di Mas Menteri sudah menerapkan suatu kebijakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu sudah termaksud apa? Sudah ada semua di situ ya sebenarnya profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia tentu saja, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tujuan mulianya dari penerapan disiplin positif itu terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Ini sebenarnya sudah ada di visi misi sekolah kita sebenarnya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mewujudkan visi yang tadi itu menjadi bentuk apa ya perilaku kita sehari-hari. Ya, visi kita tadi itu ada yang akhlak kan membentuk siswa yang lulusan yang berakhlak kan. Berakhlak tadi sudah ada di nomor 1 segala macam ya. Nah, sekarang apakah kita sudah memberi contoh kepada mereka menjadi guru yang berakhlak? Itu kita kembalikan ke diri kita. Terus kita yang berahli ya kan, ahli dalam hal mungkin kompetensinya. Nah, sekarang kita sebagai guru-guru bukan hanya produktif tapi guru-guru yang lain apakah sudah ahli di bidangnya? Apakah sudah adakah tes yang sudah kita ikuti untuk membuktikan bahwa kita ahli di bidang itu? Itu juga refleksi bagi diri kita sendiri. Seperti itu, nggih. Jadi jangan sampai kita mengharapkan visi sekolah tadi bisa berjalan, tapi kita tidak melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Sampai kapanpun juga nggak akan bisa terwujud, nggih. Visi misi kita kalau kita sendiri tidak melaksanakannya. Di visi misi tadi di bawahnya sudah ada 10 principle direction, ya kan? Ada 10 arahan kepala sekolah. Itu sebenarnya kan turun lagi kan. Nah, kita lakukan aja yang 10 arahan kepala sekolah itu. Kalau kita lakukan dengan keyakinan motivasi yang dari diri sendiri, dari diri sendiri kita laksanakan yang ke 10-10-nya,
itu visi misi itu setahun 2 tahun bisa tercapai kok. Ya, asal kita sama-sama ya, sama-sama dari dalam diri melaksanakan 10 arahan dari kepala sekolah tadi. Itu pasti deh, mau nggak mau, visi misi walaupun kita nggak mau tercapai, pasti tercapai. Kalau kita melaksanakan 10 arahan tadi, pasti tercapai. Dengan sendirinya itu ya, tanpa kita ngoyo ngejar-ngejar ya, kita laksanakan aja 10 hal tadi dalam kehidupan sehari-hari, itu murmur tercapai gitu aja. Ya, karena itu tadi visi turun ke misi, misi turun ke 10 arahan tadi. Jadi 10 arahan itu kita laksanakan, misinya pasti akan tercapai, visinya juga akan tercapai. Sekolah kita bolak-balik mati lampu ya. Ya, inilah ujiannya berarti. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan reflektif ya. Ini silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Bila di sekolah ini tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dari kepala sekolah, dari manajemen ya, karena Bapak Ibu terlambat, tapi juga tidak ada tuh atasan atau dari manajemen yang memuji Bapak Ibu kalau datang lebih awal. Ya, berarti apa? Tidak ada aturan, tidak ada teguran, tidak ada pujian. Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah tetap datang jam 6 pagi? Tetap, Bagaimana Bu Seno? tetap kamu. Tetap jam 6 pagi. Sesuai jamnya. Oke, boleh dijawab. Mungkin ada yang mewakili atau satu-satu. Silakan Pak Bambang. Menjadi seorang guru sebuah pilihan ketika tadi Bapak menyampaikan ada sebuah kata self awareness. Kapan lagi kita akan memulai sebuah hal positif apabila itu tidak kita bangun dari diri kita sendiri. Kalau kita sebagai seorang guru hanya kemudian selalu berharap pada sebuah reward atau mencoba untuk memberi contoh pada terutama peserta didik bahwa salah satu keberhasilan di dalam pendidikan itu adalah menanamkan anak-anak disiplin waktu dan itu diberikan contoh datang tepat waktu tidak terlambat. Ada pujian tidak ada pujian sebagai seorang guru kita tetap harus berdedikasi tinggi untuk datang tepat waktu. Ada teguran atau tidak ada teguran, kembali kita fungsikan diri kita sebagai guru di gugulan, ditiru. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang untuk penjelasannya. Benar apa yang dikatakan Pak Bambang tadi, rekan-rekan. Ada atau tiada teguran ataupun aturan ataupun pujian bahkan ya. Kalau memang kita sebagai guru, ya kita harus datang tepat waktu. Bukan tepat waktu sih, lebih tepat di awal waktu ya. Jadi kalau tepat waktu kan 6:30, kita datang 6:30 berarti ya. Nah, kalau di awal waktu berarti sebelum jam 6:30 kita sudah hadir di sekolah. Nah, itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Jangan-jangan kita masih ada atau termasuk orang-orang yang datang tepat waktu mungkin bahkan terlambat. Ya, itu refleksi untuk diri kita sendiri agar tidak termasuk orang-orang yang di situ ya. Mungkin kalau di industri kan ada yang apa sih istilahnya itu deadwood ya. Ya, kan ada istilah deadwood kan ya. Orang-orang yang termasuk deadwood itu akan sulit untuk menjadi orang yang masuk ke golongan orang yang potensial ataupun yang sukses seperti itu ya. Kenapa? Dia sudah deadwood. Kalau udah deadwood itu kayak pohon yang udah mati nggih. Mau diapa-apain juga dia nggak akan bisa tumbuh. Karena apa? Sudah mati dia. Nah, kita sebagai guru jangan sampai termasuk ke golongan tersebut. Kita sebagai guru harusnya sebagai orang-orang yang potensial, yang orang-orang yang sukses, yang bisa mengangkat orang lain. Saya sering ngobrol dengan guru produktif itu seperti ini sebenarnya. Yuk, kita sama-sama jadi bintang yang bersinar yuk, tapi tanpa harus mematikan bintang yang lain. Itu saya sering banget kalau di rapat TKJ ada Buyan di sini ya, ada apa lagi TKJ sini ya? Nggak ada lagi TKJ. Di rapat TKJ gitu ya. Saya sering kok mengajak rekan-rekan itu seperti itu ya. Karena kita jangan sampai menjadi bintang itu tapi mematikan bintang yang lain seperti itu nggih. Kalau kita bisa menjadi bintang, kenapa kita tidak bisa menyinari bintang-bintang yang lain juga gitu ya? Biar sama-sama bersinar. Kalau semakin banyak yang bersinar, kan otomatis sekolah ini juga akan sinarnya akan semakin terang seperti itu ya. Itu harapannya Bapak Ibu. Jadi ada dan tiada peraturan, kita harus tetap lakukan yang terbaik seperti itu. Nah, ini yang ingin dicoba dirubah oleh kementerian ya.
yang tadinya ada hukuman, konsekuensi, sekarang berubah menjadi restitusi gitu ya. Nah, dalam menjalankan peraturan itu kan pasti kalau ada pelanggaran pasti ada apa ya, harus sesuatu terjadi gitu kan. Misalnya terlambat datang ke sekolah, pasti harus ada hukuman yang membuat anak ini jera, seperti itu kan ya. Atau rambutnya panjang nih, berarti harus ada konsekuensi anak ini biar tidak rambut panjang. Seperti itu nggih. Nah, di sini menurut teorinya hukuman itu termasuk dalam hal yang negatif. Lalu konsekuensi itu adalah netral dan restitusi itu adalah hal yang positif, gitu ya. Ini ada kalimat-kalimat tanyanya. Kalau awas kalau kalian lakukan lagi ya nanti awas kamu ya. Jadi kalimat-kalimat dalam hukuman itu biasanya kalimat-kalimat yang negatif. Tapi kalau yang untuk konsekuensi itu biasanya netral aja ya, netral aja. Kadang karena itu adalah stimulus respon, itu akan mendorong kepada kepatuhan. Di slide selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat ini ya, perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Di sini ada identitasnya juga. Hukuman tadi akan membentuk siswa mempunyai identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi itu bisa sukses ya, disiplin. Begitu juga dengan restitusi. Ini adalah perbedaannya Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh seperti ini nggih Bapak Ibu. Siswa kita kalau hari Senin harus pakai sepatu warna hitam nggih. Nah, sepatu warna hitam. Ternyata tiba-tiba dia datang memakai sepatu warna putih. Biasanya kita kan akan menerapkan aturan nggih. Berupa apa? Berupa pemberian hukuman. Ya kan? Punishment. Entah itu ngosek kamar mandi, ya kan? Entah itu apalagi sih biasanya hukuman push up, ya kan? Nah, hukuman-hukuman yang sebenarnya tidak nyaman bagi siswa, tapi mereka harus melakukan sebagai bentuk apa? Konsekuensi karena melanggar aturan. Ya, itulah hukuman. Nah, terus kalau untuk restitusinya bagaimana? Nah, untuk restitusi kita tidak langsung asal memberikan hukuman seperti itu, tapi kita tanyakan dulu alasannya kenapa dia tidak memakai sepatu warna hitam. Lalu setelah kita tanyakan alasannya, kita kasih motivasi dulu. Oke, hari ini tidak pakai sepatu warna hitam, besok-besok coba pakai sepatu warna hitam. Tetap dikasih kalimat-kalimat positif seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini jangka waktunya panjang banget. Panjang banget. Nggak sehari, 2 hari, nggak seminggu, 2 minggu, bisa tahunan. Bisa tahunan kalau kita menerapkan sistem restitusi. Tapi memang itulah yang harus kita terapkan. Oke, Pak Bambang? Oke. Dan ini sudah saya coba ke anak saya sendiri, Bapak Ibu. Begitu saya dapat materi ini saya coba ke anak saya sendiri. Kebetulan Faza itu pas semester 2, sekarang kelas 2 ya, kelas 2, semester 2, itu hafalan Qurannya turun. Hafalan Qurannya turun dan saya ditelepon sama ustadznya, Pak, bukan saya, istri saya ditelepon sama ustadznya, Bunda ini Faza kok turun ya hafalan Qurannya, yang tadinya sehari bisa 5 ayat, 4 ayat seperti ini kok sehari hanya 1 ayat, 1 ayat. Seperti itu. Biasanya kalau dulu saya kasih hukuman Bapak Ibu. Saya dulu mendorong nge-push Faza untuk hafalan Quran sama hadis itu dengan cara hukuman. Kalau dia tidak hafal 5 ayat gitu ya, dia nggak bisa megang HP. Ada konsekuensinya. Ada ini nggak bisa hafal-hafal karena nggak fokus nih, megang HP terus. HP-nya saya bawa, nangis, marah, tambah nggak ngaji, tambah nggak hafalan, ya seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk restitusi. Apa? Saya tanyakan ke anaknya, Devaza, kenapa sih Devaza kok sekarang hafalannya kok turun sih Devaza? Kata Pak Ustadz loh, Devaza hafalannya sehari sekarang cuma 1 ayat. Apa yang disampaikan? Ternyata anak itu bisa menyampaikan alasannya. Iya, lah Abi biasanya suka marah-marah terus kalau nyuruh hafalan. Tuh, berarti kesalahan itu ada di saya ternyata, yang membuat anak saya hafalannya turun. Oh, Abi kenapa marah-marahnya? Ya Abi adik dikit-dikit marahin adik kalau adik nggak hafal-hafal. Biasanya kita kan gregetan ya. Kita bantu anak kita murojaah gitu atau hafalan. Kita sudah hafal, anak kita belum hafal kan kita gregetan biasanya ya. Dek, Abi aja yang tua bisa hafal. Ada yang masih umur-umur segitu kok nggak hafal-hafal sih, Dek. Kan kita gregetan akhirnya kita marahin anaknya ya. Ternyata anak itu akan merasa karena Abi ini marah-marah terus, akhirnya dia otaknya tidak mau menerima hafalan. Oh, berarti saya salah karena
menuntut anak saya terlalu jauh dengan cara memarahi apabila dia tidak hafal. Setelah saya tahu alasannya, maka selanjutnya adalah saya memperbaiki kesalahan saya. Selanjutnya saya tidak marahi anak saya mau hafalan cuma 1 ayat, 2 ayat, nggak saya marahi. Yang penting apa? Yang penting ada peningkatan secara apa ya? Setiap harinya ada peningkatan, walaupun itu hanya 1 ayat. Dan alhamdulillah tapi yang ketiga setelah ada peningkatan itu saya tanyakan lagi, Dek, itu kan Abi sudah nggak marah-marah. Sekarang adik bagaimana caranya biar bisa meningkat lagi seperti di kelas 1 dan di semester 1 kelas 2. Ternyata apa Bapak Ibu yang dikatakan anak saya? Ya, adik akan berusaha. Biar adik apa? Bukan. Adik akan berusaha karena kalau adik nggak belajar aja, adik bisa ranking 7 dan nomor 2 di hafalannya. Apalagi kalau adik mau belajar. Itu jawaban dari Faza. Faza terus terang hampir semuanya di Bapak Ibu. Anak saya itu semuanya, tiga-tiganya nggak ada satupun yang belajar di rumah. Semuanya dari Ibra, Atta, Faza, di rumah nggak pernah belajar dari kecil. Belajarnya di sekolah. Di rumah apa? Di rumah hanya bermain dan mengaji. Itu aja sih. Dari dulu saya kegiatannya seperti itu. Di rumah nggak belajar. Belajar itu di sekolah. Kalau di rumah ya fungsinya untuk bermain, ngumpul sama keluarga, ya untuk mengaji hal-hal yang lain di luar sekolah. Kecuali kalau PR, kalau PR dia mengerjakan. Tapi di luar PR mereka nggak pernah belajar. Dan karena saya menerapkan sistem restitusi ini, lah kok Faza pertama kalinya belajar. Kenapa belajar? Karena dia nggak mau ranking 7 di kelasnya. Dia mau ranking 1 untuk ngejar teman-temannya. Akhirnya dia belajar. Dia itu paling nggak suka pelajaran bahasa Inggris, tapi dia paling suka pelajaran bahasa Arab. Cita-citanya jadi guru bahasa Arab. Memang guru bahasa Arab dia cita-citanya. Loh, adik kenapa sih nggak bisa bahasa Inggris, Dek? Adik kan cita-citanya guru bahasa Arab, jadi adik sekarang belajarnya bahasa Arab terus. Nah, tapi kan itu tetap tidak boleh, tetap kita arahkan, belajar bahasa Inggris juga penting, belajar matematika juga penting, jadi harus dikejar hal-hal tersebut. Itu adalah contoh restitusi yang bisa kita lakukan terhadap anak didik kita sebenarnya di kelas, kalau mereka melakukan pelanggaran. Dengan apa? Membentuk keyakinan kelas. Nanti akan ada video untuk pembentukan keyakinan kelas seperti ini. Oke, sebentar, kalau ini tidak bisa nyala. Oh, karena nyambung terus ke sini jadi nggak ada suaranya, nggih. Oh, ada. Oh, ya. Saya coba menerapkan keyakinan kelas ini di kelas 12 T5. Jadi kita coba mengalihkan yang tadinya peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau biasanya kalian lihat di pojok kanan sebelah sini kan ada peraturan kelas ya. Kalau di kelas 11 itu adalah aturan-aturan yang diterapkan oleh sekolah untuk kita taati sama untuk peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah kalimat-kalimat positif atau kata-kata positif yang ingin atau kalian yakini ingin kalian capai. Ya, ingin kita capai bersama ya di kelas ini. Nah, contohnya di sini ada kebajikan universal. Nah, kalian bisa nanti membuat keyakinan kelas berdasarkan dari kebajikan universal yang ada. Link untuk Padlet-nya sudah Bapak kirim di grup kelas. Kebetulan saya menggunakan Padlet, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan tempel-tempel kayak biasanya juga boleh gitu ya. Tapi kalau guru IT harusnya pakai Padlet, pakai tanda plus yang ada di sini. Oke, nanti hasilnya akan muncul di sini nanti. Sudah dipahami? Sudah? Oke. Kalau sudah bisa, silakan buka Padletnya, terus tuliskan keyakinan kalian. Ya, di tombol plus ini, subjeknya misalnya ini keyakinan kalian, ya. Terus sini apa keyakinannya ya. Ini tinggal dipublikasikan. Nah, kebajikan universalnya Bapak besarkan aja. Ini ada banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya masih banyak lagi kebajikan universal yang lain ya. Ini contoh untuk memudahkan kalian aja. Kalian ingin buat nilai-nilai kebajikan yang lain, silakan di luar ini. Nah, ini hanya contohnya aja. Maksimal 5 aja sih, maksimal 5. Untuk
Untuk keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak ya Bu, karena kalau kita buat keyakinan kelas kan kata-kata positif banyak sekali nggih, banyak sekali. Nah itu kita batasi aja hanya 5 atau bahkan hanya 3 saja. Kenapa? Biar anak-anak itu bisa melakukan ketiga hal tersebut. Kalau keyakinan kelasnya begitu banyak, kan anak-anak bingung kan, waduh ngerjain ini kan banyak. Akhirnya tidak tercapai hal itu. Nah kita batasi aja sedikit aja. Kebetulan di sini saya kasih 5 aja, tapi nanti akan saya eh, turunkan lagi hanya menjadi 3 keyakinan kelas. Saya sudah dapatkan datanya. Bentar. Ini saya cepatkan aja ya videonya. Ini pas koneksinya mati di kelas, nggih. Pas koneksinya mati di kelas jadi nggih. Saya tethering dulu jadinya. Bentar. Oke, ini adalah keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas dari anak-anak yang sudah ditulis di Padlet. Mereka tuh menuliskan 5 keyakinan atau hal positif yang ingin mereka capai, ya. Jadi dari siswa nggih, bukan dari guru yang menyuruh mereka, tapi dari siswa sendiri yang timbul. Saya ingin hal positif ini gitu ya. Mereka sendiri yang akan menuliskan. Nah, nanti dari sekian banyaknya ini tugas kita hanya apa? Mengumpulkan semua, terus kita pilih 5 hal yang paling banyak ingin dicapai oleh siswa. Atau mungkin kita turunkan lagi menjadi 3, itu nggak masalah. Ya. Nah, 3 itulah menjadi keyakinan kelas. Setiap kelas itu pasti berbeda-beda keyakinannya. Ya kan? Nggak mungkin sama semua kan? Salah satu yang paling banyak di sini adalah apa? Anak-anak ingin menabung. Ya, itu hal yang positif ya. Anak-anak ingin menabung. Berarti nanti di keyakinan kelasnya 12T5, salah satunya adalah menabung. Jadi kalau ada anak-anak yang boros, kita akan mudah untuk membalikan kalau mereka apa ya? Mereka kan misalnya boros, kita tinggal bilang, "Loh, keyakinan kita kemarin adalah kalian suka menabung. Mengapa kok dilanggar?" Nah, itu mereka biasanya akan sadar sendiri. Oh iya kan, saya sendiri yang nulis. Kenapa saya langgar? Seperti itu ya. Karena itu dari diri sendiri, begitu dilanggar, mereka lebih cepat sadar daripada peraturan kelas. Seperti itu. Oke. Seperti itu, nggih. Jadi semua hal positif yang mereka tuliskan, tugas kita adalah mencari 5 atau 3 saja keyakinan kelas yang disepakati. Nanti di setiap kelas pasti akan berbeda-beda keyakinannya. Kalau ini sudah berjalan, peraturan kelas itu nggak akan dipakai lagi. Peraturan kelas itu secara otomatis tidak akan dipakai. Kenapa? Karena sudah ada budaya positif lain yang mereka lakukan secara sadar diri gitu ya. Tanpa disuruh-suruh mereka melakukan hal yang positif. Itu untuk pembentukan keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang teori motivasi yang membuat manusia itu bergerak. Tadi hanya ada 3, G. Hanya ada 3. 2 dari luar, 1 dari dalam. Harapannya adalah semua hal yang kita lakukan itu dari dalam diri kita. Nah, kita bisa bergerak juga itu karena ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jelas, kita butuh makan dan minum. Kita bisa melakukan sesuatu karena kita butuh makan dan minum, seperti itu ya, untuk bertahan hidup atau survival. Terus yang kedua adalah ada rasa kekuasaan atau power. Kita bergerak bisa jadi kita ingin, dalam tanda kutip ya, mengincar jabatan tertentu, mengincar pekerjaan tertentu, seperti itu ya. Kita ingin ada kekuasaan atau mungkin kita jadi ketua RT mungkin ya, ketua RW seperti Pak Hirga gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kita mengincar kekuasaan di situ. Nah, akhirnya kita apa? Kita bergerak maju untuk mencapai atau menggapai kekuasaan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah penerimaan rasa kasih sayang. Kan kita pasti ingin ya kita disayangi oleh orang lain, ya kan? Kita melakukan hal-hal yang baik, harapannya kan kita akan disayang oleh orang lain ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, bisa jadi kita dicaci maki sama orang lain, ya kan? Nah, makanya kita biasanya melakukan sesuatu yang baik-baik itu, harapannya adalah timbulnya feedback seperti itu ya, rasa kasih sayang dari orang lain. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan atau fun. Kita pasti butuh yang namanya healing. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang ya ke pantai, ke mall, atau kemana, ke restoran ya kalau Bu Seno ya. Bu Seno makan soalnya healingnya, seperti itu ya. Jadi kita punya healing yang berbeda-beda. Kalau saya healingnya
sama anak-anak itu sudah cukup healing ya. Mungkin kalau yang lainnya harus jalan-jalan ke pantai. Ya, sama anak-anak ke restoran ya bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kebutuhan dasar kita ini ada 5. Yang kelima itu adalah kita melakukan sesuatu karena kita ingin bebas aja. Ya, kita ingin bebas. Misalnya kita pergi ke gunung gitu ya, karena kita ingin menunjukkan ekspresi kita yang bebas seperti itu ya. Kita tidak terikat sesuatu oleh orang lain ataupun aturan yang lain. Harapannya kalau 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi, itu akan tercipta dunia yang berkualitas. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ingin dalam hal ini mungkin pimpinan, mungkin manajemen seperti Pak Rahmat, Pak Bambang Sis atau Bu Iva gitu ya, ingin meminta yang tim di bawahnya bergerak, itu penuhi aja salah satu ini. Ya, penuhi aja salah satu dari sini, itu pasti akan bergerak. Contoh misalnya Pak Bambang tadi ingin menyuruh Pak Randy untuk membuka tangannya tapi nggak mau buka, ya kan? Dikasih aja uang kan bisa untuk bertahan hidup ya. Jadi Pak Randy pasti akan membuka tangannya untuk menerima uang tersebut. Jadi sebenarnya kita kalau mau mendorong seseorang bergerak, itu kita penuhi aja kebutuhan dasar ini. Itu nanti orang lain itu akan ikut bergerak kok. Ya, tapi sekali lagi itu adalah dorongan luar. Itu yang hanya bertahan jangka pendek. Ya, nanti begitu orang itu tidak dikasih uang lagi ya dia nggak akan bergerak ya. Pasti loh Pak Bambang saya kemarin udah dikasih 500.000, sekarang kok nggak dikasih uang. Akhirnya Pak Bambang harus ngasih uang lagi biar Pak Randy bergerak. Seperti itu terus. Seperti itu Pak Randy. Harapannya seperti itu G, harapannya. Nah, Bapak Ibu, harapannya di modul 1.4 ini adalah perubahan paradigma berpikir kita yang tadinya kita bergerak secara ada motivasi dari luar, ya, dorongan dari luar. Sekarang kita saatnya bergerak itu karena motivasi dari dalam diri kita. Bukan karena kita menghindari hukuman, bukan karena kita mengharapkan sebuah pujian atau penghargaan, tapi memang sebagai bentuk dorongan diri kita sendiri. Sebagai bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri, seperti itu ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu bergerak itu karena memang ingin bergerak aja, tidak karena ingin dipuji, tidak ingin menghindari hukuman? Ada nggak mungkin yang bisa berbagi kepada saya? Pernah melakukan sesuatu, tapi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin menghindari hukuman, tapi memang sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Ada nggak di antara kita yang melakukan seperti itu? Kayaknya semuanya mungkin Pak. Oke, Sepertinya. ada? Oke, Pak Munif, silakan. Terus saya terapkan ke anak-anak saya untuk selama di kelas itu apa kan? Terus kemudian semester 2 ini resolusi apa yang kalian lakukan untuk lebih sukses lagi? Itu tulis anak-anak bebas tanpa ada nama, bebas menuliskan apapun tentang saya. Yeah. Dari situ saya bisa belajar untuk Oke. Jadi poin pertama memang harus ada refleksinya. Itu benar sekali. Di program guru penggerak pun di modul 1 itu adalah refleksi diri. Fungsinya apa? Untuk kita tahu sih kekurangan kita ini apa sih, kelebihan kita ini apa. Dan saya belajar dari Pak Randy terus terang. Pak Randy itu hampir tiap saat itu ada feedback dari anak-anak. Cara mengajarnya dia bagaimana, materinya apakah masuk atau tidak. Dan itu saya praktikkan juga di kelas, walaupun tidak menggunakan Google Form. Mungkin Pak Randy pakai Google Form nggak Pak Randy? Kalau saya langsung tanya ke anak-anak aja sih. Saya ngajari padi ya apa? Lepas gak mudeng Pak. Oh berarti yang salah kan berarti kan saya. Kalau ada anak bilang gak mudeng Pak, itu kan berarti kita sendiri kan yang salah. Kita udah cuap-cuap panjang lebar ternyata siswa nggak mudeng, nggak paham. Berarti kita yang harus refleksi, oh berarti cara ngajarnya kurang tepat. Atau mungkin materinya terlalu jauh. Anak-anak belum siap segala macam. Kita sendiri yang harus refleksi terhadap kekurangan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak tahu kekurangan diri kita dikasih apapun kita akan menolak, kita akan menolak. Kita jadi apa istilahnya mental blocking ya Bu istilahnya ya. Mental blocking kita akan sangat kuat kalau kita tidak tahu kelemahan diri kita sendiri. Kita akan sulit menerima masukan, kritikan, saran dari orang lain. Karena kita merasa kita nggak punya kelemahan seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Pak Munif tadi, kalau kita sudah refleksi diri kita berani terbuka kepada anak-anak, kekurangannya
Pak Adi apa sih di diri kalian seperti itu ya. Itu kita enak ya, kita akan menerima feedback yang sangat banyak gitu ya. Oh ini kekurangan saya, oh ini kelebihan saya. Jadi kita bisa fokus untuk meningkatkan kelebihan kita dan bisa fokus untuk menutup kekurangan kita. Kalau tidak ada feedback, bahaya Bapak Ibu, bahaya. Mungkin diri kita yang belum pernah melakukan refleksi diri, terus kita minta feedback dari siswa, coba deh lakukan itu. Pertamanya dredeg Bapak Ibu, dredeg, beneran kan dredeg ya Pak ya? Takutnya apa? Takutnya feedback dari anak-anak itu macam-macam ya, karena kan tidak ada nama ya, anonimus gitu kan, nggak ada namanya, feedbacknya macam-macam. Saya juga pernah kok feedback di angkatan 23, tapi alhamdulillah feedbacknya baik-baik sih, maksudnya Pak Adi sabar, Pak Adi baik, gak pernah marah segala macam. Terus tapi pernah juga yang ada feedback kalimat yang menurut saya itu ya masuk akal juga sih. Apa hubungannya hukuman hafalan Quran dengan produktif? Mungkin Bapak Ibu tahu nggak kalau saya pakai hafalan Quran untuk sistem remedinya seperti itu ya. Mereka sempat bertanya seperti itu. Apa hubungannya Pak produktif dengan hafalan Quran? Kan nggak ada hubungannya. Ya itu benar juga. Dari sisi mereka itu memang tidak ada hubungannya memang. Tapi mungkin dari kita kan punya pertimbangan lain. Kenapa sih Pak Adi ini melakukan seperti ini? Nah, itulah kesempatan kita untuk menjelaskan ke mereka, oh Pak Adi menerapkan sistem remedi seperti ini karena ini dan ini loh. Nah, biasanya hal-hal tersebut yang tidak masuk ke anak-anak sehingga di anak-anak itu timbul apa ya kalimat-kalimat yang nggak pas gitu. Nah, fungsinya kita dapat feedback dari anak-anak itu kita bisa menjelaskan sesuatu yang mungkin mereka belum paham seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan pematik lagi Bapak Ibu. Ada dua, oh sorry. Oke, saya baca aja nggih. Nah, pertanyaan pematiknya, Tisa dan Hana, ada dua siswa, dipanggil masuk ke ruangan Pak Rahmat selaku kepala sekolah. Oke, ada Tisa dan Hana. Saya nggak tahu apakah memang ada namanya Tisa dan Hana di siswa kita. Ada. Nah, Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan kepala sekolah ke Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat baru saja mendapatkan pengaduan dari ibundanya si Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kira-kira Bapak Ibu, hal yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah itu apa? Mungkin kali ini Pak Rahmat ya, mungkin Pak Rahmat aja langsung seperti itu ya. Betul. Nah, gimana Pak Rahmat, ini ada dua siswa mengadu. Nah, ibundanya mengadu bahwa ada salah satu siswa ini yang membuli siswa lain di media sosial. Kira-kira sebagai kepala sekolah yang sebijak mungkin apa yang dilakukan seperti itu? Oke, terima kasih Pak Adi. Versi saya ini. Ya, versi Pak Rahmat selaku kepala sekolah ini. Yang pertama jelas yang saya lakukan adalah klarifikasi ya. Jadi bertanya kepada siapapun yang ada di permasalahan itu, menanyakan baik kepada versi Tisa maupun versi anaknya Tisa. Yang kedua, setelah mengklarifikasi, mencari tahu kebenaran dari klarifikasi itu, kemudian tentunya menyelesaikan akar permasalahan dari kenapa Tisa melakukan itu kepada anak. Jadi saya dari klarifikasi dan mencari tahu itu ketemulah akar permasalahannya. Dan disitulah ketika ketemu akar permasalahannya, kedua anak ini saya ajak untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Harapannya kalau memang itu benar dilakukan oleh Tisa, itu bukan fokus pada hal tersebut ya, tapi fokus pada akar permasalahannya untuk diselesaikan secara bersama. Itu kalau versi saya. Oke. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Rahmat sudah tepat sekali ya, karena Pak Rahmat Karena saya kepala sekolah ya. Bukan karena kepala sekolah, karena Pak Rahmat menerapkan posisi kontrolnya sebagai manajer. Mungkin di slide selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Ya, ini hati-hati ya tim kesiswaan ya. Itu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah. Ini hati-hati tim guru BK. Hati-hati. Ya, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ya, ada pemantau dan ada manajer. Apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, dan itu yang diharapkan dari kita semua sebenarnya sebagai seorang guru, kalau bisa kita sebagai posisi kontrol manajer.
Hati-hati dengan 4 yang lain, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Mungkin teman-teman bertanya, loh, emang nggak boleh sebagai penghukum? Ya kan, bisa jadi kan seperti itu ya. Loh, anak ini terlambat loh masuk sekolah, emang kita sebagai guru nggak boleh sebagai penghukum? Ada pertanyaan seperti itu mungkin? Ada yang bisa bantu jawab, Pak Andre? Kesiswaan ya? Kesiswaan. Mana Pak Ilham tadi ya? Pak Ilham nggak ada. Oh, Pak Emil. Pak Emil ya mungkin ya. Oke, Pak Emil. Boleh nggak sih kita sebagai posisi kontrol penghukum, misalnya ada siswa nih terlambat datang ke sekolah. Bagaimana Pak Emil? Oke. Bukan sekedar kita mengubah istilah saja. Iya. Konsekuensi itu adalah akibat yang dihasilkan dari seseorang yang melakukan perbuatan. Pun alhamdulillah mayoritas anak-anak tidak merasa dalam oh ini karena saya terlambat ya. Karena kita juga buat sekarang kita tidak menggunakan sebutan siswa, tapi siswa berkomitmen terhadap peraturan. Kalau menghukum itu kita sudah tidak memberikan kemudian insya Allah sudah tidak ada ya. Ya. Kecuali dalam bahkan kita kalau bisa dibilang dalam situasi yang sangat rumit pun ya kita masih tetap mencari konsekuensi terbaik. Misalnya salah satu siswa kita yang makan itu kita masih mencoba solusi. Betul. Bahkan sudah dijelaskan tata tertibnya ini kita masih berupaya yang baik. Kemudian saya luruskan Pak, kita tidak menghukum atau apa ya menyalahkan ya, karena itu bertentangan dengan kode etik kita, tapi yang jelas yang ditulis di pedoman kita bahwa kita sahabat siswa. Jadi sahabat itu juga tidak hanya memuji yang baik, tapi juga mengingatkan kalau dia salah. Bahkan bukan konsekuensi Pak ya. Sahabat yang baik kan selalu ingin baik untuk sahabat. Yeah. Jadi ini menambah insight kami, insya Allah bahwa memang kalau misalnya dalam posisi kontrol tadi, saya sangat berharap bisa memberikan itu. Tapi kan kita maaf, realitasnya kita punya struktur berbeda. Yang maaf ya, kita tidak bisa. Saya pengen mengeluarkan nama ini, Pak. Tapi kan apakah semudah? Dan nanti saya keluarkan, saya pengen keluarkan. Dan berhak mengeluarkan di sekolah ini siapa? Apakah saya sebagai guru kelas misalnya, saya ingin keluarkan. Terus nanti akan ada pertanyaan, Anda siapa? Anda apa? Mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya kita idealnya sebagai kontrol, ya kita ingin ke arah sana. Cuman kan ada apa istilahnya yang mana yang boleh dan mana yang tidak. Kalau saya mau mengeluarkan anak ya mau saja Pak. Hanya si X ini yang Bapak sudah paham ya. Ini saya keluarkan Pak. Buat apa kita melihara? Apa kita ngomong? Ini anak kita sebagai individu ini anak manusia. Yeah. Kalau saya ngomong kasar, sampah ngapain harus kita lihat? Kita sekolah bagus kok. Ngapain sampah-sampah ini kita terima? Padahal nggak boleh. Allah kita kolaborasikan. Oke, terima kasih untuk Pak Emil. Mungkin kita bisa kasih apresiasi dulu untuk Pak Emil. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Pak Emil ya, bahwa sudah saatnya kita menghindari posisi kontrol sebagai penghukum ya, sebagai pembuat merasa bersalah itu sudah kita tinggalkan karena itu adalah identitas gagal ya Pak Emil ya. Itu ada identitas gagal. Kita sekarang beralih kepada identitas sukses atau berhasil. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, posisi kontrol yang kita gunakan adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana kita tidak fokus mencari kesalahannya si anak, tapi kita fokus mencari solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu. Jadi kita diharapkan sudah lagi nggak anak ini terlambat pakai baju pakai sepatu warna putih, kita salah-salahin segala macam, kita hukum segala macam.
Tapi kita cari solusinya bagaimana caranya biar agar anak ini tidak memakai sepatu putih lagi. Kita cari solusi bersama dan itu sudah berdasarkan keyakinan yang bersama. Keyakinan dari si anak maupun dari si guru. Jadi kalau sudah keyakinan bersama, sudah kesepakatan bersama, itu biasanya lebih mudah dipatuhi oleh si siswa seperti itu. Bapak Ibu, dari tadi kita bahas tentang restitusi ya sebagai pengganti hukuman dan konsekuensi. Tadi Pak Emil menyatakan konsekuensi ya. Konsekuensi itu sebenarnya netral. Karena kalau yang negatif itu tadi kan hukuman, konsekuensi itu netral, yang positif itu adalah restitusi sebenarnya. Nah, restitusi itu adalah apa yang tadi dipraktekkan oleh Pak Rahmat tadi. Jadi kita tidak asal menyalahkan siswa, tapi kita ada diskusi positif dengan siswa dengan menanyakan alasan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Terus setelah kita melakukan atau menanyakan alasannya adalah kita akan coba menstabilkan apa ya istilahnya, menstabilkan mental dari si anak tersebut. Biar tidak merasa bersalah, biar tidak merasa tertekan segala macam. Kalau dia sudah tenang, baru kita kuatkan kembali karakternya menjadi karakter yang positif. Oh, anak ini salah, tadi kan terlambat sekolah, kan datang terlambat ya. Kita tanya dulu alasannya kenapa datang terlambat. Setelah dia menyampaikan alasannya, kita tunggu dengan tenang. Setelah itu kita kasih penguatan motivasi positif agar mau berubah. Jadi besoknya sudah tidak terlambat seperti itu. Sekali lagi, ini jangka panjang dan sangat lama waktunya. Oke, Pak Emil. Betul. Betul. Oke. Nggak masalah. Dan ini yang sebetulnya, maaf kalau saya bilang, rusak sistem pendidikan kita. Karena bahkan maaf ya, di dalam agama sendiri kan sudah kalau A itu A, B itu B. Yeah. Kalau yang anak harus paham bahwa dia salah dan dia benar, bukan merasa bersalah ya. Yeah. Misalnya memahami bahwa dia salah. Betul. Dan kalau misalnya dia dimentalkan, dia tidak akan menurut beberapa pihak akan pemahaman karena iya saya salah tapi tidak apa-apa, kan ini tidak boleh. Oh iya. Karena di dalam, maaf ya, dalam agama yang saya kita itu ya sama kita agamanya. Sama kok kita. Maksud saya betul ya. Yeah. Tapi jangan lupakan bahwa jangan sampai anak ini berada di area abu-abu. Karena mohon maaf, ada apa namanya, kan ada sistem pendidikan yang diarahkan anak-anak ke area abu-abu. Okay. Karena kita harus tahu bahwa A, B, B, benar-benar salah. Takutnya nanti kalau misalnya ada isu dan sebagainya, pendidikan arahnya ke arah abu-abu, ya agak-agak bahkan bisa bersifat karakter. Maaf misalnya lambai kan masih ya harus strong ya. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Stephen. Oke. Terima kasih Pak Emil. Memang untuk restitusi ini bukan berarti menetralkan Bapak Ibu. Ini hanya mengganti yang tadinya kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif ya. Jadi bukan berarti kita akan menetralkan ataupun bahkan menghilangkan kesalahan anak, tidak. Tapi kita berusaha menjadikan itu menjadi sesuatu yang positif. Ya betul. Hal-hal positif biar nanti hasilnya juga penguatan karakter yang positif. Sebenarnya di sini ada demonstrasi ya yang sudah saya lakukan terkait dengan penerapan restitusi karena mungkin tidak dapat ditayangkan. Jadi kita lewati saja gitu ya. Oke, nanti akan saya share untuk videonya.
Selamat pagi Mbak Aswa. Pagi, Pak. Sepatunya bagus sekali hari ini, warnanya tidak hitam ya. Mbak Aswa sudah tahu ya mengapa kok Pak Adi ingin bicara dengan Mbak Aswa? Sudah, Pak. Ya, banyak orang sering melakukan kesalahan seperti itu. Namun Bapak ingin fokus mencari solusi dari permasalahan itu. Menurut Mbak Aswa bagaimana? Pendapatnya bagaimana? Iya Pak, saya juga mengetahui bahwa hari ini harusnya bersepatu pantofel. Saya mengakui kesalahan saya Pak, dan saya meminta maaf atas hal tersebut. Oke, Bapak maafkan untuk itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Mau nggak kamu menjelaskan alasannya bagaimana? Jadi begini Pak, sebenarnya tadi saya tuh buru-buru ke sekolah. Soalnya kan sudah 6 bulan praktik kerja industri, dan saya lupa aturannya harus memakai pantofel. Oh, jadi itu alasanmu. Oke. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan bagaimana kedepannya kamu memperbaikinya? Siap Pak, saya akan mulai untuk memahami nilai-nilai bagaimana peraturan memakai sepatu. Dan juga saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan bangun lebih pagi dan tidak terburu-buru. Oke, terima kasih Mbak Aswa. Baiklah, hari ini proyeknya berupa proyek full stack programmer ya. Artinya kalian bisa untuk menjadi front end maupun back end. Nah, ini Bapak sudah gambarkan flowchart keseluruhan dari aplikasi yang akan kita buat ya. Di sini aplikasi ini kalian bisa membuat dalam bentuk mobile app ataupun berbasis website gitu ya. Mbak Aswa, Bapak lihat kamu tidak semangat mendengarkan penjelasan Bapak tadi. Oh iya, maaf Pak, saya sedang lelah dan tugas ini sangat sulit. Oh begitu. Kamu pasti punya alasan mengapa sampai lelah dan merasa tugas ini sulit. Mungkin Mbak Aswa bisa sampaikan alasannya. Jadi gini Pak, saya sudah 2 hari ini banyak kegiatan ekstra sekolah sampai malam sehingga kurang istirahat. Lalu saya juga kurang menguasai materi ini sehingga kurang percaya diri untuk bisa menyelesaikannya. Baiklah, alasanmu Bapak terima gitu ya. Nah, tentu kamu masih ingat kan nilai-nilai umum apa aja yang telah kita sepakati dan bagaimana kamu memperbaiki ke depannya. Dan kira-kira kamu ingin menjadi seperti apa sih di masa yang akan datang? Iya Pak, saya mengetahui hal tersebut bahwa pada saat pelajaran kita harus menghormati guru dengan memperhatikan pada saat dijelaskan. Untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi untuk memanage waktu supaya tidak mengganggu waktu sekolah. Tanggapan saya mengenai penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, dapat mengubah identitas siswa dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Lalu, membuat siswa dapat memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Lalu, juga dapat membuat siswa termotivasi secara internal untuk menjadi lebih baik. Sekian tanggapan positif saya. Terima kasih. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, berbagi dari saya seperti itu ya. Harapannya apa yang saya sampaikan ini paling tidak dapat sedikit merubah kita ya menjadi seseorang yang lebih positif lagi, menjadi seseorang yang bergerak karena motivasi diri, bukan motivasi dari luar, sehingga kita semua dapat membentuk apa ya, di sekolah itu, di kelas itu kita pembelajarannya berpusat pada siswa. Gimana caranya kita bisa membuat siswa itu betah di kelas, kita bisa menjadi guru yang dikangenin sama siswa. Pernah nggak sih kita anak-anak nangis di depan kita? Sering kan ya? Kalau kita sebagai guru, anak-anak
nggak pernah nangis di depan kita itu kayaknya kita ada yang salah deh. Apa? Berarti apa? Siswa itu nggak nyaman dengan kita, nggak percaya dengan kita. Tapi kalau siswa itu nangis di depan kita, itu berarti oh siswa itu percaya kepada kita. Ya, alhamdulillah sih. Betul. Oke. Kenapa nangis bisa dikorelasikan? Karena gini, nangis itu kan sesuatu yang masih dianggap memalukan bagi seseorang ya. Bagi seseorang menangis di depan orang lain, bahkan dilihat oleh orang lain itu kan hal yang memalukan. Tapi karena siswa tersebut percaya sama kita, siswa tersebut nyaman dengan kita, itu dia tidak akan sungkan untuk meluapkan emosinya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin pasti pernah ya ada siswa yang ngobrol dengan kita, terus dia nangis mengungkapkan apa ya permasalahannya seperti itu ya. Mungkin anaknya Bu Seno juga sering nangis di saya juga karena katanya pelajaran Pak Adi itu sulit gitu ya. Dan itu bagi saya suatu refleksi bagi diri saya sendiri. Jangan-jangan memang materi cloud ini anak-anak sulit seperti itu kan. Sampai anak-anak itu nangis. Makanya saya sering komunikasi dengan Pak Daniel ya, dengan Pak Niko. Emangnya apa yang saya sampaikan itu sulit nggak sih gitu kan? Kok sampai anak-anak itu merasa terbebani nggak bisa-bisa gitu kan? Setelah saya komunikasi dengan guru-guru yang lain, sebenarnya nggak sulit kok Pak. Ini tinggal anak-anaknya memahami aja sebenarnya. Mereka bisa melakukan konfigurasi cloud itu bisa. Tapi begitu ditanya, apa yang sudah kamu lakukan tadi? Langsung diem. Mereka bisa melakukannya, klik cepat. Ditanya, kamu habis melakukan apa? Nggak ngerti, wis. Ya. Jadi mereka itu hanya bisa tanpa bisa memahami. Dan biasanya siswa tersebut kalau sudah percaya sama gurunya, dia akan cerita. Ceritanya bebas. Entah itu laki-laki, perempuan, kalau sudah nyaman dengan kita sebagai guru, dia itu akan cerita permasalahannya. Permasalahan tentu saja permasalahan terkait dengan materi ya. Kalau yang terkait non materi biasanya ke tim BK seperti itu. Tapi itu sebagai refleksi Bapak Ibu bagi kita sendiri bahwa kita ini berarti sudah berhasil membuat siswa nyaman kepada kita. Apa salah satu buktinya mungkin siswa aktif bertanya. Aktif bertanya di kelas itu salah satu bukti bahwa siswa itu nyaman dengan kita. Kalau siswanya kita diem aja, kita nerangin aja, kan ada yang salah dengan kita kan. Bukan siswanya nggih Bapak Ibu yang salah, tapi kita yang salah. Kita nerangin panjang lebar, siswanya diem aja, nah kita yang salah. Bisa jadi kita terlalu kaku ngajarnya, nggak ada guyonnya, nggak mencoba mendekati siswa secara personal, segala macam ya. Itu adalah refleksi bagi diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk waktunya sekali lagi saya ucapkan di sela-sela kesibukannya, masih menyempatkan waktu untuk ikut kegiatan berbagi modul positif. Terima kasih. Mari kita sama-sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi, menggugah kami sebagai guru untuk terus bergerak dari dalam, karena memang kita niatnya untuk beribadah di sini ya dengan anak-anak, dan semoga ya akan menular ke anak-anak juga nantinya. Terima kasih banyak. Berikutnya saya ingin mengingatkan untuk presensi, mohon jangan lupa untuk presensi di Google Drive yang sudah di Google Form yang sudah disediakan Bapak dan Ibu. Nanti saya kirim ke Google Form-nya Bapak Ibu. Kebetulan mati koneksinya ya. Iya. Kemudian berikutnya adalah sesi tanya jawab, nggih Pak Adi. Mungkin boleh 2 pertanyaan. Nggih, 2 pertanyaan saja, mungkin ada yang bertanya. Monggo Bapak Ibu, kita ada sesi mungkin tanya jawab, mungkin materi saya yang belum dipahami dengan baik mungkin, atau saya terlalu cepat menyampaikannya, bisa disampaikan. Angkat tangan, siswa kalau saya nggak angkat tangan, kalian kok nggak mau angkat tangan sih, Re? Nah, masa mungkin, gurunya juga nggak berani angkat tangan, ya kan? Mungkin karena tadi Pak, ketika pemaparan itu sudah Bapak dan Ibu kan sudah langsung angkat tangan. Pak Adi, bagaimana kalau benar tadi Pak Nur juga Pak Emil? Mungkin jadi apa? Oh nggih Pak. Kalau di kelas gak ada yang angkat tangan, ketua kelas angkat tangan. Oh nggih. Monggo Pak Rahmat. Nggih. Tadi mungkin sedikit aja sekaligus nanti closing ke teman-teman. Selama Pak Adi ikut program guru penggerak, apalagi Pak Adi dari background yang bukan di pendidikan ya, S1-nya gitu, terus masuk ke pendidikan, terus ikut guru penggerak. Hal apa yang kira-kira itu bisa menjadi pemacu inside out gitu ya bahasa saya ya, bergerak dari dalam
buat teman-teman yang eman-eman sayang kalau misalkan tidak ikut guru penggerak. Ya. Sesuatu yang paling Pak Adi dapatkan lah selama ini dari pengalaman dari ini, ternyata wah ada di guru penggerak dan itu belum pernah saya dapat. Itu aja. Saya juga penasaran. Terima kasih Pak Rahmat untuk pertanyaannya. Hal yang paling menarik saat saya mengikuti kegiatan guru penggerak itu adalah materi-materinya ternyata luar biasa, bisa merubah paradigma kita berpikir. Ini masih modul 1 nggih, masih modul 1. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 modul kan, ada 3 modul. Yang saya ikuti baru modul 1. Modul 1 itu bisa merubah paradigma kita berpikir sebagai seorang guru. Itu yang menurut saya sebisa mungkin kita semua yang hadir di sini itu untuk ikut sebenarnya. Karena bisa dikatakan isinya positif toh guru penggerak itu, tidak ada yang negatif. Ya, isinya positif toh dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Tugasnya pun bukan tugas-tugas yang mungkin seperti PPG, tidak sama seperti PPG, tapi tugas-tugasnya lebih ke arah tugas-tugas gimana sih caranya mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pokok intinya siswa terus. Dan itu merubah pola pikir kita Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan Pak Rahmat tadi kan ada 5 kontrol guru tadi yang penghukum segala macam, penghukum, teman ya. Terus pemantau, membuat merasa bersalah dan manajer. Kita kalau ikut guru penggerak tanpa kita sadari cara kita berpikir itu akan ke nomor 5 tadi. Seperti yang dipraktikkan Pak Rahmat tadi. Tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita setiap kali pertemuan, setiap kali Zoom ya, setiap kali pertemuan secara offline itu kita dituntun untuk cara berpikirnya ke arah sini terus. Kita dituntun dengan sangat baik sekali oleh para instrukturnya ya. Bagaimana sih caranya kita merubah mindset kita terhadap permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah seperti itu. Jadi dan itu akan membuat kita lebih sabar sebenarnya di kelas ya. Kita nggak gampang marah di kelas. Kita kalau lihat siswa nggak berhasil itu kita kayak pasti kita langsung secara otomatis ya. Itu kita refleksi Pak, refleksi terus isinya secara otomatis kalau kita ngikuti guru penggerak itu yang menurut saya itu hal yang positif yang luar biasa karena merubah mindset cara kita berpikir. Mindset kita berpikir adalah mencari solusi dari permasalahan, bukan mencari karena ini tidak, tapi karena ada suatu kesalahan kita berpikir solusinya gimana nih biar bisa selesai masalah ini. Jadi bukan mencari ini benar ini salah, tidak, tapi kita mencari solusinya. Itu adalah hal yang paling positif Pak Rahmat yang saya dapatkan di guru penggerak dan harapan saya semakin banyak guru yang ikut ke guru penggerak ini cara berpikirnya akan semakin positif. Itu luar biasa bagi sekolah Pak, sangat luar biasa. Itu bisa merubah siswa bahkan bagi sekolah ya. Kalau semua guru cara berpikirnya positif seperti itu, solutif, itu akan luar biasa. Jadi yang paling insight out yang harus yang ingin saya sebarkan ke rekan-rekan paling utama adalah dengan Bapak Ibu ikut program guru penggerak itu akan mengubah paradigma cara berpikir Bapak Ibu. Itu pasti berubah. Melihat sesuatu itu jadi kayak helikopternya lebih luas, lebih tinggi seperti itu aja. Walaupun kita sama-sama guru nggih, mungkin kalau si manajemen mungkin kan melihatnya helikopternya lebih luas ya. Karena dia di atas. Jadi melihat sesuatu itu lebih luas, sudut pandangnya lebih besar sehingga lebih bijak biasanya yang di atas itu kan. Tapi kalau kita yang di guru kan sudut pandangnya sempit nggih. Nah, walaupun sudut pandang kita sempit di bawah, tapi dengan kita ikut guru penggerak, paling tidak paradigma berpikir kita itu akan berbeda. Sehingga walaupun belum bisa sampai ke level manajemen cara berpikirnya, kita sudah tahu kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh manajemen dari sudut pandang atas. Nah, seperti itu. Itu sih salah satu kelebihan dari ikut guru penggerak. Terima kasih, Pak. Nggih. Saya boleh menambahkan sebuah Nggih. Terima kasih. Saya belum tahu seberapa lama proses seseorang mengikuti kegiatan guru penggerak ini sampai dikatakan nanti dia lulus dan mendapatkan sertifikat kalau memang ada sertifikat dan pengakuan dari pemerintah. Tetapi setidaknya teori belajar mengajar yang Pak Edi sharing salah satunya dengan modul 4.1 ya, benar saya tidak salah. 1.4. Itu saya dapatkan dulu pada saat saya belajar di IKIP Malang itu untuk proses yang tidak dalam 1 tahun Pak. Hampir 4 tahun saya belajar di IKIP itu
itu memang ada muatan-muatan konten, salah satunya adalah proses belajar mengajar. Yang intinya semua pada student center, ya, semua berpusat pada siswa, bukan sebagai dosen, bukan sebagai guru. Di mana kita hanya dituntut sebagai seorang aktor yang harus bisa berbeda setiap saat kita tampil pada masing-masing kelas, karena setiap kali kelas itu akan berbeda. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, jika baru saja di sini ada Pak Adi yang melakukan diseminasi untuk Bapak Ibu guru, saya sangat mendorong jika Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan guru penggerak ini nantinya, ya. Sehingga nanti akan semakin banyak perubahan yang akan membawa pada bagaimana paradigma mendidik anak, apalagi dengan tujuan barusan Pak Adi dan sudah diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Kita dengar ada Pak Randy, Pak Husni, Pak Arifin, Bu Ana, sama Firdaus. Sekali lagi saya ingin ada dari bahasa Inggris juga, ya, yang nanti akan bisa membawa bagaimana membawa pembelajaran bahasa Inggris menjadi sebuah hal yang ya. Secara Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan dengan sincere, dengan kejujuran dan keikhlasan akan membawa 5 poin yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, yaitu yang pertama adalah love and belonging, ada fun, ada survival, ada power. Semua itu akan tercover jika Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal yang seperti Bapak Ibu lakukan tadi dengan keikhlasan. Pasti Bapak Ibu akan ada ke titik sana. Bahkan kalau saya jujur mengatakan sampai pada titik finansial Bapak Ibu. Ya, itu lagi terima kasih Pak Adi, saya sudah dapat ilmu lagi ini, ya. Oke, untuk guru programnya 6 bulan Bapak, 6 bulan, tapi setelah selesai 6 bulan tidak selesai di situ, karena tetap harus selalu ada update pengimbasan seperti itu. Jadi diharapkan selalu bergerak sih, bukan hanya karena ikut program terus bergerak, tidak. Kemarin pada saat wawancara, sebenarnya kalau dibilang tes mengajar saya gagal. Karena kan dikasih waktu 10 menit, ternyata koneksinya putus, laptopnya ada masalah, itu selama 6 menit. Jadi saya mengajar itu hanya 4 menit, dan pada saat saya baru ngabsen siswa itu sudah selesai. Ternyata saya lulusnya itu di wawancara tadi. Di wawancara, karena sebenarnya di wawancara mungkin Pak Randy, Pak Jusni, dan teman-teman lain yang akan ikut, fokusnya itu adalah apa sih yang sudah kita lakukan, perubahan apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Hal kecil apapun itulah yang disampaikan. Karena syukur-syukur perubahan yang kita lakukan itu menjadi kebijakan sekolah. Itu nilainya akan sangat luar biasa sih bagi teman-teman nanti yang ikut seleksi guru penggerak seperti itu, Bapak. Terima kasih Bapak, Pak Adi, Pak Rahmat, dan Pak Bambang. Bu Iva mungkin? Oke, Bu Iva mungkin barangkali ingin menambahkan? Oke, terima kasih Bu Iva. Waktu wawancara saya menyampaikan seperti ini sih. Saya menggunakan sistem remedi hafalan saat itu ya, yang saya ceritakan kepada yang interviewernya. Saya menceritakan saya menggunakan sistem remedi hafalan itu sejak saya mengajar di sekolah. Nah, kenapa saya menggunakan sistem hafalan? Karena saya mendapatkan kenyataan bahwa siswa itu banyak yang tidak bisa mengaji, seperti itu ya. Walaupun saya pelajar produktif, tapi saya punya tanggung jawab bagaimanapun juga biar anak-anak itu tetap bisa mengaji seperti itu. Nah, saya ceritakan seperti itu, lalu saya sampaikan juga setelah berjalan sekitar 3 tahun atau 4 tahun, itu sekolah mempunyai kebijakan ada guru tahfiz. Seperti itu. Itu yang saya langsung kaitkan ke situ. Jadi
interviewernya bisa melihat bahwa sebelum ada kebijakan tahfiz hafalan Quran, saya sudah pernah melakukan itu dan masih melakukan itu. Jadi itu yang dibaca oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ceritakan kepada interviewer itu saat itu masih sama. Sejak saya mengajar di SMK Telkom Malang, saya sudah mengajarkan cloud computing sebelumnya. Dalam hal ini menggunakan Azure saat itu di angkatan 2324. Dan ternyata setelah saya selalu konsisten mengajarkan cloud, 2 tahun terakhir ternyata ada kelas expertise cloud. Dan itu juga dibaca oleh mereka bahwa sebelum ada kebijakan sekolah, ternyata Pak Adi sudah melakukan hal yang terlebih dahulu. Jadi itu adalah nilai yang dari sisi pewawancara itu adalah nilai positif, di mana sebelum sekolah bergerak, Anda sudah bergerak terlebih dahulu. Seperti itu sih Bu Iva. Terima kasih Pak Adi. Barangkali sebelum penutup ada closing statement Pak Adi untuk terakhir kalinya. Oke. Statement penguat begitu. Tadi sudah sebenarnya. Iya. Sudah sih. Satu kalimat aja Pak Adi. Oke, satu kalimat aja, oke. Bapak Ibu, mari kita sama-sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Adi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di acara ini. Semoga membawa manfaat. Insya Allah sangat membawa manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke.